Bab 466. Forum Budo yang mengalami kepanikan. Aura kedua naga itu sangat kuat, dia menerobos awan dan langsung datang menghampiri Erikin. Kecepatan mereka sangat cepat, meninggalkan dua tanda merah menyala di udara, dan awan di langit tersebar. Tanah di kaki Erikin berpijak tenggelam dan bangunan dalam radius beberapa ratus meter terkena pengaruhnya. Pergi matilah. Richard Kiao mengangkat kepalanya dan meraung, tombaknya diluncurkan. Menghadapi kedua naga ini, Erikin tidak panik, tubuhnya benar-benar terbungkus cahaya emas kehitaman dan telapak tangannya bahkan lebih menyilaukan akan cahaya keemasan. Apa anak ini ingin menggunakan tangannya? Kata Teddy dingin. Andrew Zhu tersenyum dan berkata, siapa yang tahu? Benar-benar arogan, Teddy mendengus. Benar. Andrew Zhu juga mengangguk, tapi orang yang arogan memiliki sedikit pesona. Mendengar hal tersebut Teddy langsung memandang Andrew Zhu. Dia berkata dengan sangat tidak puas, orang-orang seperti itu biasanya cepat mati. Saat mereka berbicara, dua naga panjang ini telah jatuh. Terlihat Erikin mengulurkan tangannya dan mencekik kedua leher naga itu. Naga itu berjuang di tangan Erikin dan menggosok telapak tangan Erikin hingga berdarah. Dalam sekejap, kedua naga itu mengikat tubuh Erikin seperti ular besar yang terus-menerus mengobrak-abrik tubuh Erikin. Tubuh Erikin dililit menjadi semakin kencang dan tulang-tulangnya mengeluarkan suara retak, seolah-olah akan dihancurkan. Ah! Richard Kiao berteriak, meraih tombak dan melemparkannya ke Erikin. Pada saat ini, pedang panjang berdarah tiba-tiba muncul di tangan Erikin. Pedang ini persis seperti pedang King Tong. Sejak pada waktu itu, Erikin sudah tidak pernah menggunakannya lagi dan begitu sekarang dikeluarkan lagi, tentu saja kekuatannya tidak dapat dibayangkan. Pedang King Tong memotong langit dan memotong tombak dalam sekejap. Setelah itu, badan pedang dengan cepat terayun di udara, meninggalkan bekas satu demi satu kekuatan yang menakutkan. Lebih dari 100 pedang. Setelah melewati udara pedang King Tong itu tiba-tiba menghilang. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu, pedang itu memotong tombak Tuan Muda Kiao. Tidak, maksud aku apa yang sedang dilakukan oleh pedang di atas langit itu. Apakah sedang menari? Memang benar, bila melihat dari kejauhan, setiap kali tebasan pedang ini tidak memiliki tujuan. Namun, pada saat ini, lengan Erikin tiba-tiba bergetar. Dua ekor naga yang melilitnya hancur berkeping-keping. Ini belum berakhir, pada saat itu meledak, Erikin melangkah, dia membuka mulutnya dan semua energinya benar-benar ditelan olehnya. Erikin bersendawa dan menepuk perutnya dengan puas. Apakah ada kartu yang lebih hebat lagi? Erikin memandang Richard Kiao. Wajah Richard Kiao sangat jelek. Dia mundur beberapa langkah, lalu sambil berjalan mundur sambil berkata, Erikin, kamu dan aku merupakan generasi yang sama. Di masa depan, dunia akan menjadi milik kita. Kamu tidak boleh membunuh. Erikin mencibir, kamu kira kamu Naruto? Setelah berbicara, Erikin menamparkan mulut Richard Kiao. Richard Kiao mengangkat tangannya untuk melindungi wajahnya, tetapi tamparan itu langsung menghancurkan lengannya dan langsung mengenai mulutnya. Muridku berkata, tidak perlu memukul di bagian lain, cukup pukul saja mulutmu ini. Erikin mencibir. Richard Kiao mencengkeram lengannya yang patah dan keringat dingin turun bercucuran. Dia melangkah mundur dan berkata, aku adalah tuan muda dari keluarga Kiao. Aku adalah seorang Grand Superior Master di masa depan. Kamu tidak boleh membunuh aku. Apakah kamu pikir kamu masih memiliki masa depan? Erikin mencibir. Setelah berbicara sepanjang ini, kamu tidak menghitung dirimu sendiri di dalamnya. Richard Kiao berteriak, jika kamu membunuhku, sama artinya kamu telah menyinggung keluarga Kiao. Kedepannya kamu akan kesulitan menjalani hidup di kota G. Benarkah? Erikin mendengus, aku sudah terlalu sering mendengar kalimat ini. Setelah berbicara, Erikin tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang diafragma Richard Kiao dengan keras. Seluruh tubuh Richard Kiao terbang secara langsung, seteguk darah menyembur dari mulutnya secara tiba-tiba dan seluruh tubuhnya menjadi lemah dalam beberapa menit, serta perut bagian bawah menjadi seperti bola datar.
Tadi kamu mengatakan kepada aku bahwa menjadi orang biasa itu juga lumayan baik. Apakah menurut kamu itu baik sekarang? Eric Qin berjalan ke arah Richard Kiao dan bertanya dari ketinggian. Richard Kiao mencengkeram perutnya dan berteriak seperti orang gila, "Diafragma aku, diafragma aku." Dia mati-matian menekan dengan tangannya, seolah-olah dia ingin menahan energi internal yang keluar. Sangat disayangkan bahwa diafragmanya sudah rusak dan tidak ada lagi yang dapat dilakukan. "Aku tidak akan membunuhmu." Eric Qin tersenyum, "Jadilah orang biasa di kehidupanmu selanjutnya." Richard Kiao tidak pernah membayangkan bahwa kata-kata yang dikeluarkan sebelum pertempuran benar-benar menjadi kenyataan baginya. Orang-orang di sekitar semakin tertegun. Sejak awal mereka sudah tahu bahwa ini adalah pembantaian sepihak, namun tak disangka yang dibantai bukanlah Eric Qin, melainkan Richard Kiao. Seluruh proses pertarungan berlangsung kurang dari 1 jam dan Richard Kiao sudah kalah. Kecepatan ini sangat mengejutkan. Bahkan Teddy yang baru saja meninggalkan masa pelatihannya, wajahnya menjadi sangat serius. Eric Qin tidak menghiraukan Richard Kiao yang terus berteriak kesakitan. Dia menoleh dan berjalan menuju kerumunan. Kelompok penonton ini buru-buru berjalan ke pinggir, bahkan tidak ada yang berani melihat Eric Qin. Tapi Eric Qin tidak melihat mereka dan pergi seperti tidak ada siapa-siapa di sana. Eric Qin. Saat dia berjalan ke sisi Teddy, Teddy memanggil Eric Qin. "Apa?" Eric Qin berhenti. "Apakah kamu ingin melawan saya?" Teddy menyipitkan matanya dan berkata, "Akhir tahun nanti, aku akan membuat penyelesaian dalam urusan kita." "Akhir tahun ya?" Eric Qin berpikir sejenak sambil mengusap dagunya. "Aku mungkin tidak memiliki waktu luang pada akhir tahun, mari kita bicarakan nanti." Teddy mendengus dan berkata, "Aku pasti akan mendatangimu pada akhir tahun ini, tunggu dan lihat saja." Eric Qin tersenyum dan tidak berbicara lagi. Teddy ingin bertarung dengan Eric Qin, tapi harga diri dia terlalu tinggi. Dia tidak mengambil kesempatan, dalam kesempitan saja sudah cukup bagus. "Ayo pergi." Eric Qin menepuk Davison Su yang sedang berteriak. Davison Su dengan penuh kemenangan berkata, "Hebat sekali guruku ini." "Sialan." Eric Qin menendang pantatnya dan keduanya meninggalkan tempat itu dengan gembira. Ada yang senang dan ada yang khawatir. Kemenangan Eric Qin membuat sebagian besar kaum Budo di dunia mulai panik. Bahkan Richard Kiao yang dikenal sebagai orang nomor 1 di Zongyuan, dataran tengah saja bukan lawan dari Eric Qin, siapa lagi yang dapat bersaing dengan Eric Qin di dunia ini? Apakah benar-benar perlu untuk mengeluarkan monster tua yang tersembunyi dari dunia luar untuk menantang Eric Qin? Tidak ada yang tahu jawabannya. Berita pemulihan kekuatan Eric Qin menyapu seluruh forum Budo seperti gelombang pasang. Dalam waktu kurang dari setengah hari, hampir semua orang sudah mengetahui berita itu. Richard Kiao yang kalah dari Eric Qin dalam waktu 1 jam, membuat asosiasi Budo Kota B semakin khawatir. Ini tidak bisa dibiarkan lagi. Samuel mengertakkan gigi dan berkata, "Aku akan meminta instruksi ketua untuk mengirim Grand Superior Master untuk membunuh Eric Qin." Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.